Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Zammul Hawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di halaman 210, beliau menyampaikan asyaddu anwa'il uqubati 'alal ma'siyah. Kemudian ahwanul uqubah, ada asyaddul uqubah, kemudian ada ahwanul uqubah. Apa uqubah itu, Ustaz? Kata beliau, asyaddul anwa'il uqubah, di antara hukuman yang paling berat Allah berikan kepada manusia alal maksiat, yang melakukan maksiat. Jadi hukuman ujian itu yang paling berat, azab yang Allah berikan paling berat. Jadi azab ini ada di dunia, ada di akhirat. Adapun yang paling berat, kata Ibnu Zawji, bagi orang-orang yang istiqomah bertengger dalam kemaksiatan, yang paling berat itu pertama, kata beliau, sulibal iman, dicabut keimanan mereka. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, Allah mencabut keimanan mereka. Kalau keimanan seseorang sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala, tentu payahlah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Payah dia melihat bahwa kebaikan itu ada di depan matanya. Payah dia mendengar bahwa yang dia dengar itu yang baik-baik. Majelis taklim ini baik, baca Quran itu baik, tapi payah sekali dirinya untuk melaksanakan itu. Hadirin jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun awal orang dicabut Allah keimanannya, sebab berawal daripada kefasikan. Fasik itu orang yang biasa meninggalkan dosa. Dia merasa meninggalkan dosa itu tak ada masalah. Orang yang senantiasa melakukan kefasikan, maka dia cenderung untuk melakukan meninggalkan keimanan. Jadi iman ini ada dalam diri kita. Iman ini meski dipegang kuat. Kalau iman ini tak dipegang kuat, jamaah zuhur dimuliakan Allah, maka di sana setan bisa merampas keimanan kita. Maka ketika setan sudah merampas keimanan kita, diri ini pun payah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, azab yang Allah berikan kepada manusia yang melakukan kemaksiatan, dicabut Allah iman mereka. Kita ini minta ditetapkan Allah iman Islam kita sampai mati, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Makanya ada doa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkan kami dalam keimanan, ya Allah. Wa amitna bil iman, matikan pula kami beriman, ya Allah. Hadirin jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waladzatul munajah. Orang yang melakukan kemaksiatan, Allah hilangkan kelezatan ibadah, kelezatan bermunajat kepada Allah, Allah cabut dari dirinya, sehingga dia sholat, dia tak tahu, tak pernah merasakan kehadiran Allah. Ketika dia sholat itu, yang dia ingat hanya dunia, 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 dunia. Begitu sayangnya Allah dengan kita orang Islam ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa sayang Allah dengan kita? Bagaimana cara Allah sayang dengan kita? Salat 5 waktu yang kita laksanakan merupakan tanda kasih sayang Allah dengan kita. Dia tidak mau kita ini tersesat. Kenapa, Ustaz? Salat subuh, habis salat subuh menuju zuhur itu ada beberapa jam. Di sana manusia bekerja letih, capek. Sudah cenderung manusia itu kepada dunia. Habis salat subuh orang bekerja. Dunia, 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 dunia. Sayangnya Allah ingatkan, datang azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Dunia yang kita cari tadi, capek hati kita dengan dunia, Allah ingatkan kita dengan zuhur. Zuhur telah tiba, ambil air wudhu, salat zuhur berjamaah, kemudian mendengarkan majelis ilmu. Kemudian lunturlah tadi karat-karat yang dapat menutupi keimanan hati yang hampir bergelimang dengan dunia tadi. Dengan salat zuhur kembali semangat kita beribadah kepada Allah SWT. Habis zuhur kerja lagi, sampai asar berwuduk lagi, sholat lagi. Hilang lagi dunia tadi, semangat dunia itu hilang lagi. Habis asar diingatkan Allah lagi,
Ada maghrib Pak. Maghrib wudhu lagi, sholat lagi. Habis maghrib, isya. Setelah isya, sholat malam, witir tahajudnya. Allah tak mau kita ini lalai dengan dunia. Habis tahajud, masuk subuh, Allah ingatkan kita supaya orang yang sholat subuh tadi berkah rezekinya. Habis subuh, begitulah seterusnya orang beriman itu. Selalu Allah ingatkan dengan sholat berjamaah. Kenapa Ustaz? Agar dunia itu tidak bergelimang dalam hati dan dirinya, tidak berkarat dalam dirinya, sehingga dia tetap bisa bermunajat kepada Allah. Orang yang senantiasa melakukan dosa, maka kelezatan ibadah itu dia tak bisa rasakan. Kemudian yang ketiga, jamaah jur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa nisyanul Quran. Orang yang melakukan dosa, maka Allah hukum mereka lupa dia baca Quran. Maka orang hari ini lebih senang buka HP, bangun tidur dia buka HP, mau tidur dia buka HP, mau makan dia buka HP, siap makan dia buka HP, kumpul sama teman dia buka HP, makan bersama keluarga pun dia buka HP, yang dekat menjadi jauh. Hadirin jamaah juru dimuliakan Allah SWT, andailah Al-Quran itu bisa bicara, aku cemburu karena aku lebih jarang dibuka ketimbang HP, kata Al-Quran. Hadirin jamaah zuhur dimuliakan Allah SWT, bahwa ada orang-orang yang Allah hukum mereka lupa membaca Al-Quran. Padahal kata Syekh Dr. Isa Al-Ma'sarawi bahwa Al-Quran dan kesengsaraan itu tidak akan pernah menyatu. Al-Quran dan kesengsaraan tidak pernah menyatu. Kalau ada orang yang hidupnya sengsara, tanda dia jauh dari Al-Quran. Itu kuncinya. Kalau ada orang hidupnya sulit, hidupnya rumit, lihat bagaimana dia dengan Al-Quran. Padahal Nabi sampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah walimu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran itulah yang datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada siapa yang rajin baca Al-Quran. Jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adab yang Allah berikan kepada manusia yang senantiasa dalam kemaksiatan, Allah lupakan dia membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa ihmalul istighfar, lalai dia beristighfar, payah dia beristighfar. Makanya ada sholat berjamaah. Kenapa? Habis sholat berjamaah kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, kata imam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa imam baca itu? Karena kita ini tak tahu, tadi sholat masih ada juga yang kita ingat dunia tadi. Maka habis sholat, kita istighfar pula kepada Allah. Kita minta ampun, ya Allah, kami minta ampun kepadamu. Tadi kami sholat masih ada dunia di kepala dan hati kami, ya Allah. Itulah hikmah daripada istighfar tadi. Tapi orang-orang yang melakukan banyak dosa, jamaah juru dimuliakan Allah, jangankan untuk beristighfar, mereka lalai, lupa untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal khasyat daripada istighfar ini luar biasa. Apa yang kita inginkan? Engkau sulit harta, istighfar, kata Allah. Engkau sulit tidak punya anak, istighfar. Semua Allah berikan kalau kita istighfar kepada Allah. Apa makna istighfar? Minta ampun kepada Allah. Dosa kita minta ampun. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu kekasih Allah, dijamin masuk surga. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak kurang daripada sehari itu 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kali kita istighfar setiap kali habis sholat. Astagfirullah, minimalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti habis asar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekurang-kurangnya Nabi saja 100 kali. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini kita laksanakan dalam kehidupan kita? Kalau istighfar saja kita sudah payah, jamaah hadirin dimuliakan Allah, tanda Allah sedang melalaikan kita, Allah sedang menghukum kita, Allah sedang mengazab kita. Maka adapun yang paling ringan disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau tadi yang paling berat. Jadi ternyata yang berat itu bukan ketika Covid kemarin itu tidak berat, jamaah hadirin dimuliakan Allah. Demi Allah, Covid itu tidak berat. Tapi yang berat itu adalah ketika iman dicabut Allah. Itulah yang berat. Payah ke masjid, itulah yang berat. Itulah penyakit yang paling dahsyat. Bukan Covid penyakit yang paling dahsyat. Covid itu tak ada apa-apanya, kata Ibnu Qayyim.
Wahwanul ukubah, adapun hukuman yang paling ringan, kata Ibnu Qayyim, makana waqi'an 'alal badani fid dunya, apa yang menimpa badanmu di dunia itulah yang paling ringan. Covid kemarin menimpa badan, ternyata kata Ibnu Qayyim itu ringan. Yang berat apa? Yang berat ujian Allah berikan ketika payah ke masjid, itulah yang berat. Ketika kelezatan bersolat itu tak ada, itulah yang berat. Ketika kita lupa kepada Al-Quran, itulah yang paling berat azab Allah berikan di dunia ini. Ketika payah lisan istighfar jamaah turun memuliakan Allah, itulah yang paling berat. Ternyata hilang tangan itu tidak berat, hilang jabatan tidak berat, putus kaki tidak berat, buta mata itu tidak berat. Tapi yang berat itu adalah ketika hati dan mata kita, keimanan kita hilang dari jiwa, dari diri kita ini. Jamaah turun memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian zuhur kita yang singkat ini bisa menambah sekali lagi motivasi keimanan kita, bahwa kata kuncinya adalah kalau sakit yang menimpa badan kita rasa berat, ternyata tidak. Kalau kita kehilangan jari, kehilangan tangan, kehilangan uang, kita rasa berat, tidak. Tapi yang berat dalam hidup ini adalah ketika manusia itu kehilangan keimanan, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berat azab Allah berikan kepada kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebuah qasidah syair yang ditulis oleh Habib Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durrah. Apa kata beliau? Ala ya Allah bi nazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ila maulaya ashku jara'atil azimah wa a'malir radhilah wa akhlaqil zamimah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan sayangmu. Kami masih terlena dengan dunia ya Allah. Akhlak kami masih buruk ya Allah. Pandang selalu kami dengan pandangan cintamu. Demikian. Nasrul minallah fatun qarib wallahu muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.